Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Masrul dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai analisis kasus dari teori bisnis digital dan inteligensi bisnis untuk memenuhi UTS mata kuliah bisnis digital. Perkenalkan, saya Alia Ambarnafi dengan NIM 112308200000139, kelas 5B Akuntansi. Dengan dosen pengampu, Bapak Masrul Huda, SE, MSI. Sebelum kita masuk ke pembahasan analisisnya, mari kita sama-sama dengarkan kata pengantar dari Bapak Masrul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis. Baik, jadi untuk memulai pembahasannya, di sini saya sudah mencantumkan definisi dari bisnis digital dan inteligensi bisnis dalam Islam. Jadi, bisnis digital dan inteligensi bisnis adalah pemanfaatan teknologi dan data dalam kegiatan usaha. Dalam Islam, keduanya diperbolehkan selama objeknya halal, bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta dilakukan secara jujur dan transparan. Penggunaan data untuk pengambilan keputusan sejalan dengan nilai hikmah dan itqan, karena teknologi dipandang sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan dan keberkahan usaha. Hal ini bersumber dari Quran Surah An-Nisa, ayat 29, dan hadis riwayat Tabrani. Kita masuk ke submateri, terdapat 8 materi yang akan dianalisis. Materi 1, analisis inteligensi digital dalam pembentukan narasi demonstrasi di ruang publik. Materi 2, peran inteligensi digital dalam implementasi program pendidikan digital. Materi 3, analisis inteligensi digital terhadap pembentukan persepsi publik dalam isu hukum. Materi 4, inteligensi digital dan pembentukan opini publik terhadap peran TNI. Materi 5, kedaulatan rakyat dan peran negara dalam konteks bisnis digital. Materi 6, strategi praktis membangun usaha dari nol melalui eksekusi, produk, dan sistem yang efisien dalam bisnis digital. Materi 7, pemanfaatan AI sebagai peluang usaha dalam bisnis digital. Materi 8, optimalisasi marketing funnel dalam bisnis digital. Materi 1, analisis inteligensi digital dalam pembentukan narasi demonstrasi di ruang publik. Dengan poin pembahasan, kontrol narasi digital dan delegitimasi kritik. Jadi, analisis menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan intelijen digital oleh aparat keamanan untuk mengontrol narasi publik dan berpotensi mendelegitimasi gerakan demonstrasi melalui isu provokasi dan ancaman kekerasan siber. Tindakan ini, yang mengancam kebebasan berpendapat, menunjukkan bahwa informasi digital menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik. Oleh karena itu, literasi digital mutlak diperlukan agar masyarakat dapat memilah informasi yang benar untuk mendukung transparansi dan demokrasi. Materi 2, peran inteligensi digital dalam implementasi program pendidikan digital. Dengan poin pembahasan, tantangan implementasi dan kerugian negara. Jadi, analisis kasus pengadaan laptop Chromebook menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan anggaran besar, sekitar 4,1 triliun rupiah, di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai menteri. Utama, kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah akibat praktik markup dan inefisiensi. Hal ini diperparah oleh implementasi yang tidak merata, terutama terkait infrastruktur digital dan kesiapan guru,
yang berpotensi memperlebar kesenjangan antara siswa di daerah perkotaan dan perdesaan, menunjukkan bahwa meskipun tujuannya baik, proyek ambisius ini gagal mencapai sasaran optimal akibat masalah transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Materi 3. Analisis inteligensi digital terhadap pembentukan persepsi publik dalam isu hukum. Dengan poin pembahasan, tantangan supremasi hukum dan judicial review. Jadi, analisis kasus Ferry Irwandi yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik menyoroti adanya kecenderungan penggunaan proses hukum, termasuk ancaman judicial review untuk membungkam kritik sipil. Meskipun Ferry Irwandi telah menunjukkan transparansi, konflik ini beralih menjadi masalah politik yang mengancam kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang transparan dan independen sebagai kunci untuk menghindari konflik politik yang tidak produktif dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat represi terhadap kebebasan berpendapat. Materi 4. Inteligensi digital dan pembentukan opini publik terhadap peran TNI dengan poin pembahasan, ambiguitas peran TNI dan isu provokasi digital. Jadi, analisis ini menyoroti adanya dugaan keterlibatan TNI pasca demonstrasi, di mana munculnya video dan foto yang terkesan dibuat-buat diduga digunakan untuk memunculkan citra TNI sebagai korban dan membenarkan operasi intelijen. Gatot Nurmantio menekankan bahwa provokasi tidak selalu muncul dari aparat, namun, ada kekhawatiran bahwa operasi intelijen justru digunakan untuk membingkai isu provokasi guna melegitimasi tindakan aparat atau membela citra TNI, Polri. Hal ini menciptakan konflik narasi digital yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Materi 5. Kedaulatan rakyat dan peran negara dalam konteks bisnis digital. Dengan poin pembahasan, distingsi negara versus pemerintah dan kedaulatan rakyat. Jadi, isu utama yang diangkat adalah hilangnya akses rakyat terhadap tanah dan sumber penghidupan yang terjadi karena negara, sebagai entitas permanen, kehilangan sense of ownership terhadap asetnya. Konflik ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Hal ini menyoroti perlunya reformasi sistem hukum yang lebih adil untuk menjamin kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman jelas mengenai pemisahan antara negara dan pemerintah untuk menghindari kekuasaan yang keliru dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada hak-hak rakyat. Materi 6. Strategi praktis membangun usaha dari nol melalui eksekusi, produk, dan sistem yang efisien dalam bisnis digital. Dengan poin pembahasan, fokus unit economics dan lean approach dalam bisnis digital. Jadi, Raymond Chin menekankan bahwa membangun bisnis digital harus fokus pada konsep unit economics, memastikan setiap transaksi menghasilkan margin positif, harga jual lebih tinggi dari biaya produksi, sebelum melakukan pengembangan produk. Pendekatan ini mengadopsi strategi lean approach, di mana pembangunan bisnis dimulai dengan rencana sederhana, fokus pada MVP, minimum viable product, dan perbaikan berulang berdasarkan feedback operasional. Hal ini menghindari alokasi sumber daya yang berlebihan untuk pengembangan yang tidak produktif dan memastikan bisnis lebih cepat beradaptasi di tengah persaingan digital yang ketat. Materi 7. Pemanfaatan AI sebagai peluang usaha dalam bisnis digital. Dengan poin pembahasan, peluang bisnis digital berbasis AI dan UGC. Jadi, analisis ini menyoroti bahwa di era AI, muncul peluang bisnis digital yang membutuhkan kreativitas dan konsistensi, bukan hanya modal besar. Salah satu ide utamanya adalah UGC, User Generated Content Agency, yang fokus pada produksi konten otentik dan memiliki dampak lebih tinggi dibandingkan konten formal. Selain itu, bisnis digital afiliata dan clipping konten digital juga potensial karena memungkinkan pelaku bisnis memanfaatkan AI untuk menyederhanakan proses. Hal ini menunjukkan bahwa modal terpenting bukan lagi uang, tetapi kemampuan beradaptasi dengan teknologi sehingga membuka peluang bisnis. Materi 8. Optimalisasi marketing funnel dalam bisnis digital. Dengan poin pembahasan, pentingnya marketing funnel dan 5 tahap kunci. Jadi, analisis ini menekankan bahwa strategi pemasaran yang efektif memerlukan pendekatan terstruktur melalui 5 tahap marketing funnel: awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advokasi. Fokus utama adalah pada tahap advokasi, referral word of mouth, yang dianggap sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan,
karena pelanggan di tahap ini mempromosikan produk secara sukarela setelah melewati pengalaman yang memuaskan. Memahami funnel ini berarti bahwa bisnis harus mengalokasikan strategi dan sumber daya secara berbeda di setiap tahap untuk memastikan pertumbuhan bisnis lebih cepat, berkelanjutan, dan unggul dari pesaing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.